Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu berharap semoga kalian semua diberi kesehatan dan semoga selalu sehat walafiat. Amin ya. Di sini ibu akan menjelaskan materi tentang mengenai unsur-unsur karya fiksi. Nah, jika kalian ingin tahu dan ingin mempelajari unsur-unsur karya fiksi, mari simak video yang akan ibu tampilkan sebentar lagi. Ditunggu ya. Apa itu karya fiksi? Ada yang tahu? Prosa atau karya fiksi adalah cerita rekaan yang memiliki aspek tokoh, alur, tema, dan pusat pengisahan yang dihasilkan oleh imajinasi pengarang. Di dalam sebuah karya fiksi tentunya memiliki unsur-unsur pembentuk cerita. Nah, di sini ada dua, yaitu yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur utama dalam membangun sebuah cerita. Nah, di sini unsur intrinsik juga memiliki beberapa komponen. Apa saja di antaranya? Simak lebih lanjut. Di unsur intrinsik ini ada 7. Yang pertama latar atau setting. Latar atau setting merupakan tempat terjadinya setiap peristiwa yang berlangsung dalam alur cerita. Tak hanya itu, mencakup peralatan, waktu, pakaian, budaya, latar juga berhubungan dengan kehidupan para tokoh dalam cerita. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung ataupun terlibat dalam konflik. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa adanya interaksi yang dilakukan tokoh atau tokoh yang tidak terlibat dalam konflik. Sementara itu, penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Dalam menentukan karakter sebuah tokoh, kita bisa membaginya menjadi beberapa macam, seperti protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. 3. Alur. Alur adalah kronologi peristiwa dalam cerita pendek. Kemudian, alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. 4. Sudut pandang. Sudut pandang ini berisi tentang pandangan pengarang terhadap suatu cerita. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. 5. Tema. Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen. Bisa dikatakan tema ini adalah nyawa dari sebuah cerita. Kenapa? Karena tema akan menentukan latar belakang cerita tersebut. 6. Gaya bahasa. Saat membaca sebuah cerita, kamu pasti menemukan pembawaan yang berbeda dari setiap cerita. Nah, gaya bahasa cerita berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik. Umumnya, dengan menggunakan majas, beberapa gaya bahasa biasanya digunakan dalam sebuah cerita, diantaranya ada personifikasi, majas metafora, majas hiperbola, majas litotes, dan majas simai. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui ceritanya. Misalnya cerita Malin Kundang yang memiliki amanat tidak boleh durhaka kepada ibu. Setelah kita mengetahui beberapa komponen dari unsur intrinsik, sekarang kita akan mempelajari beberapa unsur ekstrinsik. Sebelumnya, menurut Sumasari 2014, unsur ekstrinsik dapat dijelaskan sebagai suatu unsur yang menyusun karya sastra yang bersumber dari luar dan berkaitan dengan aspek sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Ada 3 unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat.
Latar belakang masyarakat adalah unsur intrinsik yang mengacu pada lingkungan sosial, budaya, ekonomi, politik, hingga ideologi suatu negara. Unsur ini sangat penting karena dapat mempengaruhi tema cerita, karakter tokoh, dan plot. Yang kedua, latar belakang pengarang. Selanjutnya, latar belakang pengarang adalah unsur intrinsik yang mengacu pada informasi seputar penulis dan juga aspek-aspek kehidupan atau pengalaman pribadi penulis. Latar belakang pengarang juga menjadi unsur yang terpenting karena bisa membantu kita memahami pola tulisan dalam bentuk cerita itu. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Unsur ekstrinsik yang terakhir adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita ini meliputi nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Baik, cukup sudah pemaparan materi dari Ibu. Ibu harap kalian di sini semuanya paham dan Ibu minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kata. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Rapper ku kebal semua serangan, tak perlu jimat untuk ku bertahan. Bukan penjilat di depan pahlawan, ku hormat senior yang tinggi di awan. Bukan Messi main tiki taka,